Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita bisa mengadakan kegiatan webinar untuk pertama kali. Yang pertama, masih dalam suasana Syawal 1441 Hijriah. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh jawat yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sejawat semuanya, Ketua ID Cabang, Dr. Darmanto, dan teman-teman, dan juga para narasumber semuanya. Pertama-tama, ini masih, walaupun sudah pada akhir Syawal, tapi saya tetap mengucapkan mohon maaf lahir batin atas nama pribadi maupun atas nama ID wilayah Jawa Tengah, dan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijrah, dengan harapan bahwa semoga kita cepat melewati masa pandemi COVID-19 ini, dan tentu supaya kita semua harapannya selalu sehat dan dapat menjalankan tugas kita masing-masing, dan terutama untuk teman-teman dokter dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman ID wilayah ID Cabang Pemalang, Mas Darmanto dan teman-temannya, karena dalam keadaan yang sedang istilahnya prihatin ini masih tetap menjalankan tugas-tugasnya dan melakukan inovasi-inovasi yang baik. Kenapa saya bilang baik? Karena dengan merupakan judul webinar hari ini mengenai dispepsi dan stres, itu antara lain juga sangat berpengaruh sekali. Kita tahu bahwa keadaan COVID ini menyebabkan kita juga stres, dan stres itu menyebabkan juga gangguan lambung. Jadi bagus sekali ini, jadi bisa menghubungkan hal-hal ini, dan antara lain juga supaya mengingatkan bahwa orang supaya tidak terlalu stres. Memang yang penting adalah kita berhadapan dengan COVID-19 ini adalah pertama, jangan juga terlalu memandang remeh, tetapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi wajar-wajar saja, dan saya kira apa yang telah disampaikan oleh juru bicara COVID-19 tiap-tiap sore, kira-kira setengah 4 sampai jam 4, itu protokol kesehatannya dipenuhi. Dan ada satu lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu mengenai ventilasi dan durasi. Jadi walaupun kita sudah pakai masker, walaupun kita sudah physical distancing, tetapi kalau kita berada dalam satu ruangan, dan ruangan itu adalah kedap, ada AC-nya, tidak ada ventilasinya, dan lebih-lebih kita berada di situ dalam durasi waktu yang lama. Dari penelitian yang sudah ada, itu ada 3 yang dilaporkan. Pertama adalah di bus, di lama perjalanan 4 jam, bus ber-AC, tidak ada ventilasi, dan kemudian ada 1 orang yang terpapar, kemudian akhirnya bus itu isinya kurang lebih 20, dan kira-kira sekitar orang 5 terpapar, dan yang jaraknya juga antara yang terjauh ternyata tidak 2 meter, tetapi lebih dari 2 meter, 4,25 meter dari si sakit ternyata juga terpapar gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di restoran. Di restoran ada 5 meja, terisi 3 meja, orang makan selama 2 jam di situ, ruangan ber-AC, tidak ada ventilasi. Ternyata dari 3 meja itu, maka keesokan harinya 1 orang terpapar, dan 1 minggu kemudian ada 5 orang yang terpapar. Yang berikutnya adalah di ruang perkantoran, di mana kira-kira berisi 20 orang, mereka bekerja antara jam 8 sampai jam 16, pada ruangan ber-AC, tidak ada ventilasi. 2 hari kemudian dari 20 orang itu 16 terpapar. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, supaya tetap berhati-hati memegang protokol kesehatan, dan tetap berada di rumah saja, jangan masuk ke kerumunan. Jadi ini yang juga saya mohonkan tentunya kepada teman-teman dari ID, karena tugas kami dari ID ada melakukan penyuluhan dan pelatihan, jadi tidak henti-hentinya menyampaikan pada masyarakat mengenai protokol kesehatan. Karena tentunya pilihan kita untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini adalah kedisiplinan dan kepatuhan dari masyarakat. Karena itulah nanti untuk menyebabkan kita untuk cepat sampai ke puncak, dan akhirnya kita akan melandai. Perlu kita ketahui bahwa untuk melonggarkan PSBB ini di tempat-tempat yang sudah ada PSBB-nya, dan kita tahu Jawa Tengah
kurvanya masih menanjak adalah salah satunya adalah melaksanakan dengan patuh mengenai protokol kesehatan. Karena untuk melonggarkan PSBB ini ada 15 pedoman kriteria yang harus diikuti, dan salah satunya adalah bahwa reproduksi angka reproduksinya ada kalau bisa R-nya itu di bawah 1, paling tidak sama dengan 1. Dan walaupun nanti sudah kita masuk ke dalam pelonggaran PSBB dan mungkin nanti kita masuk pada new normal, tetap harus berhati-hati. Karena apa? Karena kemungkinan terjadi reinfeksi atau jangan sampai kita masuk ke gelombang kedua. Jadi inilah hal-hal yang harus kita awasi, dan tentunya kembali lagi saya ingatkan bahwa preventif lebih penting daripada kuratif. Walaupun memang kami, teman-teman dari ID adalah kita bertugas di semuanya, baik preventif, misalnya termasuk promotifnya, sampai dengan kuratif. Dan tentunya saya sudah melihat apa yang disampaikan oleh ID cabang Pemalang bersama dengan istilahnya adalah gugus tugas di kabupaten atau di Kabupaten Pemalang, juga dengan unsur Pemdanya, Dinas Kesehatannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, kepada Dinas Kesehatan yang bersama-sama mengajak ID dan juga ID-nya juga bersedia dan harus mendukung semua rencana-rencana dari pemerintah, sehingga apa yang kita harapkan berjalan dengan baik dan secepat mungkin kita melalui masa pandemi COVID-19 ini. Demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan, dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ID Pemalang dan juga dengan Bapak Bupati bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan yang telah bahu-membahu melaksanakan ini semuanya sampai ke tingkat Jogotongo. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat bekerja, sukses, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua ID Wilayah Dr. Joko Handoyo, ID Pemalang Dr. Darmanto, para pembicara semua dan sejawat semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk bersama-sama mengingat kembali mengenai suatu permasalahan kesehatan yang sangat sering kita jumpai. Dari panitia meminta kepada saya untuk memberikan refreshing mungkin ya, karena saya yakin semua sejawat sudah sangat familiar dengan kelainan ini, yaitu dispepsia fungsional, bagaimana evaluasi dan manajemen. Di sini saya akan membawakan materi berdasarkan dari jurnal-jurnal yang terbaru yang sudah ada. Maaf, ini ya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang pendahuluan, kita akan review sedikit tentang dispepsia, bagaimana evaluasi diagnostik dispepsia fungsional, dan bagaimana manajemen dispepsia fungsional. Kita akan mulai tentang dispepsia. Apa itu dispepsia? Seperti kita ketahui, ya, dispepsia suatu keluhan yang berasal dari saluran cerna bagian atas, bisa bermacam-macam, nyeri ulu hati, kembung, rasa sensasi panas, dan mual, muntah, mudah kenyang, dan lain sebagainya, yang sering membawa pasien berobat ke kita. Kurang lebih dispepsia dialami oleh 30% populasi, dan dengan 70% keluhan dispepsia itu adalah dispepsia fungsional. Jadi nanti kita akan membedakan antara dispepsia
dan dispepsia fungsional. Dispepsia adalah keluhan secara umum, bisa organik, bisa fungsional. Prevalensi dispepsia 30% sering datang ke praktek umum dan hampir 50% datang ke gastroenterologis, itu keluhan-keluhan fungsional. Jadi dispepsia sekali lagi adalah kesulitan untuk mencerna, yaitu semua keluhan yang berasal dari saluran cerna atas. Sebenarnya pasien dengan dispepsia tidak mempengaruhi mortalitas maupun ekspektasi hidup, tetapi sangat mempengaruhi kualitas hidup dan beban biaya kesehatan. Di sini kita akan mencoba membedakan apa itu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Secara umum, gejala dispepsia adalah respon terhadap intake makanan, meliputi rasa penuh setelah makan, mudah kenyang, nyeri ulu hati, kembung perut atas, mual, muntah, dada terasa panas, terbakar. Jadi semua gejala-gejala yang datang kepada kita sebut dengan dispepsia yang uninvestigated. Sehingga jika kita sudah menyingkirkan bukan ada suatu kelainan organik itu bisa suatu tukak lambung, gastritis erosif, esofagitis, atau suatu malignansi pada upper GI, maka kita golongkan menjadi dispepsia fungsional. Dan itu 70% dari keseluruhan dispepsia yang datang kepada kita. Di sini disebutkan bahwa endoskopik atau tes lain yang relevan. Kita akan masuk lagi dengan kondisi era kita, di mana kita saat ini dalam pandemi COVID. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pasien dengan COVID bisa muncul gejala digestif tanpa gejala respirasi. Ini yang mungkin akan menjadi warning bagi kita. Jadi seperti kita ketahui, COVID mempunyai banyak sekali simptom. Kita lihat di sini pada diagram ini, diagram 47% memang pasien itu ada gejala digestif dan respiratori, ya. Tetapi ada sebagian yang mempunyai gejala digestif tanpa gejala respiratori. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi bisa jadi pasien datang kepada kita di dalam praktek itu gejala-gejala digestif, diare, mual, muntah, epigastric pain, dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi itu menjadi suatu gejala dari COVID-19. Ya, pada beberapa penelitian, gejala gastrointestinal sebagai keluhan utama COVID ditemukan 10% dari populasi. Gejala apa yang paling sering muncul pada COVID yaitu gejala mual, muntah, diare, anoreksia, abdominal pain, ya, dan itu merupakan salah satu juga gejala-gejala dari dispepsia, ya, yang bisa datang kepada kita. Prevalensi diare bisa 9%, mual muntah 7%, anoreksia 21%, abdominal pain 3%. Ya, sekitar 10% pasien tadi datang kepada kita tanpa gejala respirasi sehingga mungkin akan ada keterlambatan diagnosis COVID-19. Ya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah suatu greatest imitator sign and symptom. Jadi gejala-gejala ini menjadi warning bagi kita. Ya, tetapi seperti tadi Dr. Joko Handoyo mengatakan mungkin kita harus tetap waspada, ya. Di sini kita tetap harus waspada, tetapi jangan sampai kita terlalu takut juga, karena ternyata terlalu sering kita mendengarkan, terutama pasien-pasien kita, banyak yang sangat takut pada COVID yang bisa berimbas pada
munculnya gejala dispepsia fungsional. Mungkin nanti akan kita bahas di belakang. Nah, ini adalah beberapa patofisiologi terjadinya gejala dispepsia, sangat multifaktorial, bisa akibat sekresi asam dan infeksi Helicobacter pylori. Kenapa ini bisa muncul? Karena terapi sekresi asam di Helicobacter pylori bisa meredakan gejala. Bisa juga akibat abnormalitas mobilitas gastroduodenal, gangguan mioelektrikal aktivitas gaster, aktivitas imun, misalnya meningkatnya T-cell, eosinofil, mast cell di dinding usus, atau gangguan kesehatan mental, depresi, dan ansietas. Yang ternyata cermati di sini terdapat suatu gut-brain axis, yaitu terdapat suatu komunikasi antara otak, ya, dalam hal ini meliputi behavior, cognition, dan status mental, dengan organ pencernakan gut yang meliputi sensasi dan motilitas. Di dalam usus terdapat suatu saraf otonom meliputi nervus simpatis, parasimpatis, dan enteric nervous system (ENS), di mana ENS itu merupakan suatu saraf otonom yang dia bisa mengatur dirinya sendiri, suatu kompleks mikrosirkuit di mana dia independen terhadap CNS, cerebral nervous system, dan spinal cord, tetapi tetap terjadi suatu komunikasi yang bersifat bidireksional dan kontinu. Artinya sangat erat sekali antara pemahaman kita, persepsi kita terhadap keluhan pada pencernakan. Di luar itu juga ada HPA, hipotalamus pituitary adrenal, di mana kontrol pelepasan dari kortisol oleh adrenal dipengaruhi oleh aktivasi sistem limbik yang bisa terjadi karena stres emosional. Ini menjadi suatu lingkaran setan di mana pendekatan stres sangat jelas sekali berkaitan dengan patofisiologi gangguan fungsional pada GI tract. Di luar itu, ada juga yang berpengaruh adalah mikrobiota di dalam intestinal, di mana ternyata mikrobiota itu juga bisa berkomunikasi terhadap sel saraf pusat, baik secara langsung ke dalam nervus ENS maupun lewat metabolik aktif yang bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Artinya, makanan sangat berpengaruh terhadap mikrobiota kita, dan mikrobiota kita berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan pikiran, emosional, dan lain sebagainya sangat mempengaruhi kesehatan dari pencernakan. Kita akan masuk ke dalam selanjutnya, yaitu bagaimana evaluasi diagnostik dispepsia fungsional. Pendekatan diagnostik dispepsia fungsional berdasarkan kriteria ROM 4. Sehingga jika pasien sudah dilakukan EGD, terdapat gejala-gejala dispepsia sesuai ROM 4, maka bisa kita tegakkan dispepsia fungsional. Bagaimana yang belum di EGD, tetapi dia mempunyai gejala dispepsia, kita harus singkirkan dulu etiologi yang lain, yang 30% itu. Jika etiologi tersebut sudah kita singkirkan dan hasilnya negatif, maka bisa masuk ke dalam kriteria dispepsia fungsional. Apa kriteria ROM 4 untuk dispepsia fungsional? Yaitu timbul gejala setidaknya satu dari berikut, yaitu gejala postprandial fullness, semua gejalanya itu yang mengganggu, dalam 3 hari dalam 1 pekan, early satiety 3 hari dalam 1 pekan, epigastric pain 1 hari dalam 1 pekan, epigastric burning 1 hari dalam 1 pekan, dan tidak didapat gejala organik. Mungkin kalau kita tidak hafal kriteria ini sebenarnya cukup mudah. Sekarang ada MD kalkulator, ya, bisa kita masukkan dispepsia fungsional, nanti muncul item-item yang bisa kita isi,
dan bisa muncul apakah mengarah ke suatu dispepsia fungsional, subtype apa, sangat mudah sekarang. Ya, kita akan lebih lanjut lagi untuk mengenal kriteria ROM. Ya, seperti yang kita ketahui, semua gejala fungsional pada GI tract, gejala fungsional itu artinya suatu gejala yang secara organik tidak bisa kita dapatkan kelainan, ya, masuk di dalam kriteria ROM. Kriteria ROM itu sejak tahun 91 dan yang paling terakhir adalah kriteria ROM 4 yang dirilis tahun 2016. Sebelumnya kita memakai kriteria ROM 3 di mana subtype dari fungsional dyspepsia adalah bothersome postprandial fullness, postprandial fullness yang mengganggu. Sedangkan pada ROM 4 apa perbedaannya? Intinya terdapat perbaikan spesifitas definisi karena ROM 4 itu melibatkan hampir seluruh populasi di dunia, yang dimana dari penelitian terbaru juga terdapat kaitan dengan mikrobiom. Itu adalah yang membedakan dengan ROM 3 sebelumnya. Yang kedua adalah keluhan mengganggu pada semua gejala dengan kriteria waktu dalam 1 minggu yang sudah ditetapkan. Dan pada ROM 4 juga memasukkan overlap antara postprandial distress syndrome dan epigastric pain syndrome, sehingga lebih memadai dari kriteria untuk bisa kita masukkan ke dalam dispepsia fungsional. Bagaimana pendekatan diagnosis yang lain? Tentunya kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Untuk apa? Untuk mencari etiologi yang lain. Ya, karena kita tahu, ya, dispepsia fungsional itu menyingkirkan, sehingga salah satu yang perlu kita singkirkan yang pertama adalah kelainan kardiak juga, ya, karena pada kardiak inferior juga bisa menimbulkan gejala seperti dispepsia, ya. Kita juga melihat pada usia lanjut apakah ada alarm simptom pada pasien ini, ada suatu massa epigastrik, ada pembesaran kelenjar getah bening supraklavikula di mana kita berpikir apakah ada suatu malignansi, apakah ada suatu keluhan nyeri yang menjalar ke punggung, nyeri pada upper quadrant, right upper quadrant pain, ya, muntah, jaundice, yang mungkin mengarah kepada kelainan biliar atau pankreas, atau muntah, mual muntah yang hebat, di mana mungkin suatu gastroparesis, kita singgah di sana, atau kita juga harus berpikir terhadap mungkin ada suatu obat-obatan yang menginduksi dispepsia. Ini perlu kita cermati, seperti obat-obatan diabetes, akarbus, metformin, itu obat-obatan yang mencetuskan keluhan dispepsia, sebagian besar antibiotik, bifosfonat, obat untuk osteoporosis, kortikosteroid, NSAID, bahkan COX-2 inhibitor pun, ya, itu masih menimbulkan gejala dispepsia, opiat, tramadol misalkan, morfin, orlistat, obat lemak, obat zat besi, potasium klorida, dan obat asma, teofilin, aminofilin, itu juga menjadi kewaspadaan kita, jangan-jangan hanya obat yang menyebabkan gejala dispepsia. Kita akan masuk ke dalam kriteria selanjutnya, endoskopi. Kapan dilakukan endoskopi? Jika pasien datang dengan dispepsia uninvestigated, ya, kalau dulu kita pakai kriteria AGA tahun 2004, sekarang dari HCG 2017 merekomendasikan untuk hanya pada pasien lebih atau sama dengan 60 tahun kita lakukan endoskopi. Bagaimana dengan pasien yang usianya kurang dari 60 tahun? Jika alarm simptomnya muncul, multiple, berat, alarm simptomnya itu adalah gejala-gejala yang berat,
Apa saja? Misalkan disfagia, penurunan berat badan, atau anemia, ya, kita pertimbangkan untuk endoskopi. Jika tidak ada gejala-gejala itu, atau alarm simptomnya mungkin tunggal, atau ringan, mungkin pilihannya bukan endoskopik, tetapi tes Helicobacter pylori. Kenapa endoskopi harus dikerjakan pada pasien di atas usia 60 tahun? Ya, yang dengan gejala setidaknya 1 bulan, karena evidence ratingnya walaupun C, untuk menyingkirkan kemungkinan malignansi pada pasien usia tua. Sedangkan pada usia kurang dari 60 tahun, ya, dengan alarm simptom tunggal atau ringan, ya, tadi disfagia, kemudian penurunan berat badan, dan anemia, ya, endoskopik sebaiknya bukan sebagai diagnostik yang pertama. Dengan evidence rating B, positive predicting value kurang dari 1% untuk malignansi. Nah, tentu saja kriteria ini disesuaikan dengan populasi, karena untuk populasi pada daerah Asia Timur seperti Korea, Jepang, ya, sebagian Cina di sana, insiden CA Gaster yang tinggi, tentunya angka 60 tahun ini akan tidak berlaku. Oke, bagaimana dengan hematemesis atau melena? Kalau hematemesis melena, tentunya pasien tidak datang dengan dispepsia, tetapi datang dengan perdarahan saluran cerna atas, dan tentunya merupakan indikasi untuk dilakukan IGD. Jadi bukan karena perdarahan saluran cerna. Selanjutnya kita akan membahas apa itu test and treat Helicobacter pylori. Pada rekomendasi guideline yang terbaru disebutkan bahwa pada pasien usia kurang dari 60 tahun sebaiknya dilakukan test and treat Helicobacter pylori strategi sebelum terapi supresi asam, karena cukup aman dan efektif. Ini adalah penelitian meta-analisis yang dimana dia berdasarkan populasi prevalensi tinggi dan rendah. Ya, secara umum global ternyata tes and treat jika positif lebih meningkatkan perbaikan simptom dari pasien. Pada analisis subgrup pada penelitian ini memang ada yang sedikit aneh bahwa pada kelompok tertentu di Asia signifikasi perbaikannya kurang bermakna, tetapi secara global bermakna terjadi perbaikan simptom setelah eradikasi. Ya, ini adalah test and treat. Jadi maksud adalah kita lakukan tes Helicobacter pylori, jika negatif terapi empirik, PPI, jika positif kita treat, jika tidak ada treat kita obati Helicobacter pylorinya, jika tidak ada perbaikan maka PPI menjadi terapi selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam manajemen dispepsia fungsional. Yang pertama adalah diet. Ini adalah suatu pertanyaan yang paling sering kita hadapi pada pasien-pasien kita, tentang apa sih makanan yang tidak boleh. Itu mesti tanya terus, walaupun pasien sudah seringkali berobat, kontrol yang kesekian, mesti selalu tanya itu, ya. Sehingga mau tidak mau kita harus melihat, menelisik tentang apa sih makanan yang berpengaruh. Memang diet merupakan faktor pencetus gejala dispepsia pada sebagian besar pasien. Yang menarik di sini adalah kita selalu berdasarkan evidence-based medicine, ya, kecuali diet lemak. Hampir semuanya yang terkait dengan diet nutrisi ini, baik secara umum bagaimana pola makan dan kandungan makanannya, belum mendapatkan bukti evidence yang kuat
tentang keterkaitan antara diet dengan keluhan dispepsia. Secara umum rekomendasinya adalah kita merekomendasikan supaya pasien makan dengan pelan dan teratur, kurangi intake lemak karena ini yang didukung, satu-satunya yang didukung oleh evidence base. Meniru diet Mediterranean itu diet mereka diet rendah karbohidrat, banyak makanan segar, tetapi juga rendah lemak, banyak mengonsumsi yogurt, banyak mengonsumsi makanan segar, dan menghindari makanan olahan pabrik atau ultra processed food, menghindari konsumsi kopi alkohol, dan bisa dicoba dengan diet rendah FODMAP. FODMAP itu fructo-oligodimonosakarida dan poliol, suatu makanan yang sulit diabsorpsi dan mudah terfermentasi sehingga menginduksi kembung, akan memperberat pasien postprandial distress syndrome. Ya, banyak kriteria pasien FODMAP, jenis FODMAP itu. Ya, hati-hati. Dan ini penting, hati-hati dalam kita memberikan rekomendasi pada pasien kita, terutama pada pasien-pasien obsesif, agar tidak terlalu ketat di dalam merestriksi makanan, karena itu justru menimbulkan bumerang. Bagaimana dengan pedas ya? Ini ada satu penelitian yang menarik, ya, capsaicin itu ya, di mana dia ada dua faktor, ya. Yang pertama dia memang pada waktu awal itu bisa menginduksi rasa nyeri, tetapi dalam penelitian setelah pemberian selama 5-10 minggu ternyata justru menurunkan derajat nyeri pada dispepsia. Ya, tapi secara umum tentunya kita tidak merekomendasikan pasien untuk makan lombok pada dispepsia. Ya, nanti awal-awal timbul keluhan yang lebih dahsyat. Selanjutnya adalah eradikasi Helicobacter pylori. Ini adalah yang sangat ditekankan sekali pada jurnal terakhir. Dulu disebutkan bahwa prevalensi sangat berpengaruh apakah kita eradikasi apa enggak. Tetapi sekarang kalau memungkinkan kita lakukan eradikasi Helicobacter pylori. Ya, yang dilakukan adalah apa? Adalah tes yang non invasif. Ada dua tesnya di situ yang direkomendasikan, UBT dan HSA. UBT adalah urea breath test, HSA adalah Helicobacter stool antigen test. Ini menggunakan spesimen feces, ini menggunakan kantong yang ditiup. Ya, prinsipnya adalah kita menelan suatu C. urease di sini, ya, di mana lab ini hasilnya ini, ya, tes C. urease ini akan berubah di dalam sini dengan enzim urease yang dikeluarkan oleh kuman Helicobacter menjadi CO2 dan NH3 amonia, di mana CO2-nya ini yang sudah dilabel ini akan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke dalam paru, dan nanti di sini akan ditangkap oleh alat ini. Ya, prinsipnya demikian UBT. Ya, pada usia lebih dari 60 tahun, genital endoskopik tentunya bisa kita lakukan dengan sitologi, biopsi maupun biopsi urea test, Campylobacter-like organism test, CLO test. Ya, dari suatu meta-analisis 23 studi, eradikasi ternyata tidak ada perbedaan simptom dalam 6 bulan, tetapi perbaikan dalam 1 tahun. Ya, jadi kalau hasilnya positif, kita lakukan dengan triple terapi. Lini pertama, ini saya ambil dari konsensus nasional kita, masih tahun 2014, ya, di mana kombinasi antara PPI, clarithromycin, amoxicillin atau metronidazole selama 10-14 hari. Selanjutnya adalah supresi asam. Ya, supresi asam ini sangat familiar bagi kita, ya, sehingga ada satu penelitian di mana kita cenderung untuk over dalam pemberian PPI, ya, keluhan nyeri perut langsung kita berikan PPI, ya, padahal PPI juga ada suatu dampak-dampak yang lain, ya. Ini ada terapi utama PPI, walaupun ada 2 kelas yang kita dapatkan pada yang ada di kita, yaitu kelas PPI, proton pump inhibitor, dan 2
H2 reseptor antagonis seperti ranitidin, famotidin, simetidin, dan lain sebagainya. Dari berbagai studi, memang PPI lebih efektif meredakan simptom dibanding placebo, maupun PPI dibandingkan dengan H2 reseptor antagonis. Sebagian studi menunjukkan superioritas. Mohon maaf, Dokter Didi, suaranya enggak masuk, Dok. Oh, Suaranya terputus. suaranya nggak masuk. Suara terputus, Dok. Oh, sekarang gimana? Halo? Sekarang bisa? Suara terputus. Oh, Gambar masih ada, share screen masih ada, tapi suaranya enggak masuk, Dok. oke. Ini sudah bisa masuk, Mas, suaranya? Jadi kita masuk. Suaranya belum terdengar. Suaranya belum terdengar. Oh, jelas, Dok. Lanjut, Dok, lanjut. Monggo. Putus. Monggo, Dok, lanjut, Dok. Jelas. Di sini problem. Mas. Studionya. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar, Dr. Darmanto? Halo? Iya, di komputer saya ada trouble di komputer. Kalau teman-teman yang lain jelas lanjut mohon nanti trouble di sini. Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar ya? Di tempat yang lain jelas mohon. Oke. Ya, tadi malah di mute dari host. Oke, kita masuk lagi tadi tentang dispepsia fungsional. Ada dua itu kelas obat, PPI dan H2 reseptor antagonis. Dimana kita tahu bahwa efektivitas H2 antagonis ya kurang superior daripada PPI. Ya, ada beberapa kelemahan pada H2 reseptor antagonis. Salah satunya adalah efek tachyphylaxis, yaitu di mana dia pemberian dalam jangka panjang akan menurunkan efikasi dari supresi asam. Rekomendasinya adalah terapi PPI 4 minggu dengan dosis tunggal
tidak direkomendasikan dosis ganda karena tidak signifikan terhadap penurunan simptom. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah penggunaan jangka panjang lebih dari 12 minggu. Yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa PPA jangka panjang juga harus kita waspadai. Pertama yang clear evidence-nya adalah infeksi Clostridium difficile. Ya, yang lanjut. Ya. Yang berikutnya adalah psikotropik, medikasi pengobatan psikotropik. Dari guideline terbaru dikatakan bahwa jika terapi PPA tidak ada perbaikan, maka kita tambahkan suatu trisiklik antidepresan. Dari studi systemic review menunjukkan efikasi psikotropik hanya pada golongan trisiklik antidepresan, ya, TCI, yang menurunkan simptom dispepsia, number need to treatment 6, walaupun level evidence-nya quality-nya low. Di sini dosis yang diberikan adalah dosis amitriptyline 25 mg atau imipramine 50 mg per hari. Ya, yang perlu kita awasi adalah efek sampingnya seperti konstipasi, mulut kering, retensi urin, somnolen pada pasien. Ya, bagaimana dengan serotonin reaktif inhibitor? Ternyata dari sebuah studi tidak ada perbedaan dengan placebo. Ya, ini salah satu juga menunjukkan bahwa peran dari gut-brain axis cukup dominan di sini. Selanjutnya adalah prokinetik. Dulu PPA dikombinasikan dengan prokinetik. Pada sekarang pemberian TCI lebih direkomendasikan lebih dulu daripada prokinetik karena evidence-nya lebih superior daripada prokinetik, yaitu pemberian PPA antidepresan dulu TCI. Jika tidak ada perbaikan, maka prokinetik bisa kita berikan. Walaupun pada pasien-pasien dengan postprandial distress syndrome, prokinetik dapat kita berikan untuk mengurangi simptom. Ya, PPA superior dibandingkan dengan prokinetik pada studi, sehingga pemberian prokinetik itu bisa kita berikan pada kasus PPA yang gagal. Yang perlu kita perhatikan, saya lagi, obat-obatan adalah efek samping. Ya, efek samping metoclopramide, dystonia, Parkinsonism, tardive dyskinesia harus kita waspadai. Dan juga domperidone, ya, domperidone itu menunjukkan prolonged QT, ya, dan pada penyakit jantung bisa menimbulkan aritmia yang berat juga. Cisaplid sekarang dosisnya hanya 5 mg karena efek samping kardiak yang dikhawatirkan. Selanjutnya adalah psikoterapi. Ini yang penting bahwa pasien dispepsia fungsional yang kita berikan terapi medikamentosa tidak ada perbaikan, maka psikoterapi menempati peran yang penting. Dalam suatu studi RCT, 12 RCT yang melibatkan 1.500 lebih pasien dengan dispepsia fungsional, melaporkan manfaat yang bermakna psikoterapi dibandingkan dengan kontrol. Intervensinya bisa besar menggunakan cognitive behavioral therapy. Ya. Rekomendasi terapi ini bersifat situasional karena memang tidak didukung oleh data yang bagus, ya, dan bisa kita berikan tempat karena ini juga membutuhkan ekstra waktu dan motivasi dari pasien. Mungkin pembicara selanjutnya, Dr. Fajar akan lebih menjelaskan lebih detail tentang psikoterapi ini. Bagaimana dengan CAM? CAM itu digunakan lebih dari 20% populasi dengan simptom. Ya. Intervensi CAM sudah yang jadi review adalah herbal dan akupuntur. Tetapi dari berbagai review oleh ACG, American College of Gastroenterology, menunjukkan bahwa hasil signifikannya itu marginal, kurang begitu bermakna.
dengan data dan metodologi penelitian yang buruk, sehingga ACG tidak merekomendasikan CAM sebagai terapi rutin, tetapi bersifat individual, artinya pasien harus diberi pengertian kalau memang pasiennya sugestif dan dia sudah diberi pengertian tentang efek samping dan efikasinya, silakan kita berikan. Tetapi yang menarik di sini, ASEAN Consensus Report of Functional Dyspepsia, tapi ini tahun 2012, yang dia menggunakan ROM3, masih memasukkan herbal sebagai salah satu terapi, walaupun kekuatan rekomendasinya probable do it, artinya silahkan boleh memberikan. Untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan, bahwa dispepsia adalah keluhan yang sering membawa pasien datang ke dokter, ya, dan sering keluar masuk ke kamar praktek kita harus bisa memahami kondisi ini, jangan ikut-ikutan stres dengan pasien yang datang bolak-balik ya, dan kita juga harus waspada terhadap COVID-19, sebagian gejala gastrointestinal tanpa gejala respiratory tract, patofisiologi sangat kompleks, melibatkan akses gut-brain axis, dan pendekatan diagnosisnya berkembang, dulu sekarang berbeda dengan mempertimbangkan cost efektif, endoskopik pada kasus-kasus yang selektif, tidak semua kasus. Penanganan dimulai dengan diet, terapi medikamentosa, serta pendekatan psikoterapi jika medikamentosa gagal dengan behavioral, cognition, dan status mental sangat berkaitan dengan dispepsia fungsional. Demikian sejawat semua presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya juga mengucapkan taqabbalallahu minal wa minkum, masih dalam bulan Syawal, kurang 2 hari. Kita harus rajut tari silaturahmi, perkuat diri kita, hadapi bersama COVID-19. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagian besar dispepsia fungsional ternyata berkaitan dengan kecemasan pada pasien, ya, kekhawatiran yang berlebihan pada pasien. Memang kita harus bijaksana di dalam mengarahkan kepada pasien kira-kira bagaimana penyakit itu harus kita jelaskan, ya. Tapi yang paling penting adalah justru kewaspadaan kita untuk mencari yang 30%. Ya, 30% yang bukan dari fungsional, itu yang menjadi tugas kita. Ya. Yang salah satunya adalah keluhan-keluhan misalkan masalah pada pankreas, biliar, hepar, dan lain sebagainya. Kita harus juga menyingkirkan permasalahan organ solid itu. Itu adalah fungsi dari USG. Ya, USG kita menyingkirkan itu karena USG pemeriksaan yang simpel, sederhana, dan tersedia di mana-mana, murah. Ya. Mungkin sebagai alternatif untuk menyingkirkan keluhan dari hepatobiliar dan pankreas. Ya, karena ada beberapa pasien di mana datang kepada kami, pasien hanya diobati sebagai dispepsia, ternyata dia CA pankreas, ya. Atau pasiennya ternyata ada suatu batu pada CPD atau pada nodul pada hati, ya, sehingga perlu juga kewaspadaan kita. Tetapi jika pasiennya itu sudah kita cari etiologinya, tidak kita mendapatkan, ya memang pendekatan psikoterapi sangat penting di sini yang perlu kita kepada pasien bahwa memang penyakit ini mengganggu tetapi bersifat tidak fatal, tidak menyebabkan mortalitas, itu yang penting. Bagaimana dengan endoskopik? Ya, endoskopik seperti tadi sudah disebutkan memang ada syarat-syaratnya karena pada prinsipnya endoskopik untuk dispepsia itu kita tuh mencari ada tidak kejadian malignansi. Karena malignansi itu pada GI, upper GI, sering gejalanya
tidak bisa kita bedakan dengan dispepsia fungsional. Ya, itu kita mencari gejala-gejala yang mengarah ke sana. Hanya pada usia kurang dari 60 tahun pada pemeriksaan pada studi meta-analisis ternyata kemungkinannya kurang dari 1%, itu yang menjadi pertimbangan kita. Ya, karena kalau dispepsia fungsional kita nggak melakukan apa-apa kecuali kalau tujuan kita untuk biopsi mukosa untuk melihat mencari infeksi Helicobacter pylori. Tujuannya itu mungkin bisa kita terima, tetapi rekomendasinya Helicobacter pylori dengan non-invasif. Yang paling sering kita dapatkan dan kompleks, kambuh-kambuhan, sering membuat dokternya juga frustasi, ya, sehingga pendekatan multifaktor perlu kita berikan kepada pasien, tetapi kita juga harus waspada, walaupun dispepsia sebagian besar itu adalah fungsional, tetapi penyakit-penyakit yang fatal, malignansi, itu perlu kita berpikir. Pendekatan pertama pada pasien dispepsia sebagai garis besar adalah harus kita singkirkan dulu itu bukan suatu masalah pada jantung. Ya, itu yang pertama. Ya, sehingga kita singkirkan bukan jantung. Yang kedua, kita berpikir keluhan dispepsia itu bukan karena masalah pada organ hepatopankreatobiliar atau ginjal. Ya, sehingga dengan anamnesis yang tepat, dengan pemeriksaan fisik yang baik, maka kita bisa menyingkirkan ke arah sana dan bisa mengusulkan pemeriksaan penunjang USG untuk menyingkirkan hal itu. Yang ketiga, kita harus singkirkan dulu obat-obatan yang bisa menginduksi terjadinya dispepsia, ya, seperti obat asma tadi, antibiotik dan lain sebagainya, ya, itu juga cara yang mudah dengan menghentikan obat saja keluhannya bisa hilang, ya. Setelah semua kita itu singkirkan, maka kita melihat usia, apakah ada alarm simptom. Ya, usia tua, ada alarm simptom, kita endoskopik. Kalau enggak, ya kita tes Helicobacter pylori, ya, cukup dengan pemeriksaan non-invasif, maka kita bisa melakukan tes and treat. Oke, dan pengobatannya multifaktor juga, sangat individual. Pendekatan psikoterapi sangat penting. Ya, saya punya pengalaman ada pasien yang minta di endoskopik, dilakukan biopsi. Setelah endoskopi baik, pasiennya merasa lebih baik walaupun normal semua. Ya, artinya psikoterapi, pemahaman pasien sangat penting. Mungkin demikian dengan kriteria ROM 4 ya. Kriteria ROM 4 itu adalah salah satu cara kita untuk menegakkan dispepsia fungsional. Ya, fungsional artinya kita harus singkirkan dulu apakah pasien itu ada kelainan organik yang lain. Ya, misalkan pada pasien jantung kongestif, itu sering permasalahannya pada kongestifnya. Ya, kalau ada pasien ada kongestif, ada hepatomegali, mungkin keluhannya dari sana juga bisa. Ya, itu permasalahannya. Ya, kalau keluhan organiknya sudah bisa kita singkirkan, maka kita masuk ke dalam kriteria tadi. Kriterianya ada 4. Yang pertama adalah postprandial fullness yang mengganggu,
Artinya pasien sangat terganggu setelah makan, walaupun makanannya sedikit dibandingkan normal, ya, mengganggu dalam 3 hari selama seminggu. 3 hari selama seminggu itu masuk kriteria, ya, dan sudah dialami dalam 3 bulan terakhir, ya, ada kriteria waktu atau keluhan cepat kenyang yang mengganggu. Artinya pasien tidak mampu menyelesaikan makanannya dalam 3 hari selama seminggu, ya, itu masuk kriteria juga. Intinya, pertama yang harus kita harus singkirkan dulu tidak ada kelainan organik, itu yang penting. Ya, vitamin C ya, vitamin C yang bisa dikonsumsi itu sekitar 1000 mg ya, 1000 mg. Tidak ada rekomendasi khusus bahwa vitamin C itu bisa menginduksi asam, ya. Bahkan karena kita tahu bahwa gastro kita itu pH-nya cukup rendah, dia sampai 4, itu di bawah 4 pH. pH apa namanya? Artinya sangat individual sekali, ya. Ada pasien yang mengkonsumsi vitamin C sedikit, obat tertentu juga atau dosis normal yang ada di dalam pasaran OTC itu, saya rasa tidak ada rekomendasi untuk memantang, ya. Jadi silakan, tidak ada masalah. Tapi itu sangat individual sekali. Beberapa pasien saya juga ada yang menanyakan demikian. Nah, saya rekomendasi pada pasien saya, silakan mengkonsumsi vitamin C, tapi itu individual sekali, ya. Kemudian yang kedua, masih belum paham tadi mengenai masalah kriteria, ya. Jadi gini, kriteria ROM 4 itu ya mengakomodasi terjadinya overlap syndrome, ya, antara yang predominan postprandial distress syndrome dan epigastric pain syndrome. Dari berbagai penelitian ternyata justru kedua tipe itu sering muncul, ya. Jadi pada ROM 4 ini disebutkan bahwa kalau dulu pada ROM 3 dibedakan secara detail, artinya 1 PDS, 1 EPS. Pada ROM 4 ini ternyata dalam kenyataannya tidak demikian, pasiennya overlapping, ya. Jadi diakomodasikan itu masuk fungsional dispepsia, ya, tipe overlapping PDS dan EPS. Itu dok, maksudnya dok, ya. Sehingga terapinya sekarang mulai tetap dari PPI, ya, PPI, kemudian diberikan terapi TCI dan prokinetik setelah itu. Mungkin demikian dok. Jika pasien dengan gastritis, ya, dispepsia, tetap dapat mengkonsumsi vitamin C sampai 1000 mg per hari. Ya, itu individual sekali. Saya katakan individual sekali. Ya, ada pasien yang tahan, oke, nggak masalah. Ya, tapi ada pasien dengan dosis yang kecil dia tidak tahan, ya jangan. Ya, seperti tadi capsaicin, ya, juga demikian. Yang berikutnya, apakah madu asli bisa digunakan sebagai terapi herbal dispepsia, dok? Nah, ini harus membutuhkan itu, ya, membutuhkan apa namanya jawaban evidence base, ya. Terus terang saya tidak mendapatkan evidence base yang terkait dengan madu dengan dispepsia yang cukup kuat, karena evidence base studi-studi yang sudah direview itu herbal dari Chinese dan sebagainya. Tapi saya pribadi pada pasien-pasien saya, kita tahu kalau saya Muslim, saya sering memberikan pasien untuk mengkonsumsi itu apa namanya minuman madu. Saya rasa tidak ada masalah, ya.